الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. إلى أن قال باب شروط صحة الصلاة. Memasuki bab ini adalah bab syarat-syarat sahnya salat. Syarat-syarat sahnya salat. Makna syuruti sihhatus salati, makna arti syarat-syarat sahnya salat. Apa artinya? Ai adalah la tasihus salatu, tidak sah salat itu illa kecuali idza tawaffarat hadhihi syurut, apabila terpenuhi syarat-syarat ini min bidayatus salati, dari permulaan salat hatta nihayatiha, sampai selesainya salat. Jadi arti syarat-syarat sahnya salat tidak sah kecuali apabila ini syarat terpenuhi dari mulai salat takbiratul ihram sampai selesainya salat salam. Wahia sab'atun, dan syarat-syarat itu ada 7. Asyaratul awwalu, syarat yang pertama dukhulul waqti, masuknya waktu. Masuk waktu. Salat zuhur jam 11 kira-kira sah kan? Kenapa? Karena waktunya belum. Ya, itu salat yang ada waktunya. Kalau salat jenazah mulai masuk waktu salatnya kapan? Ba'da ghuslil mayyit, setelah mayit dimandikan. Walaupun belum dikafanin. Cuma ulama bilang kalau belum dikafankan makruh disalatkan. Tapi sudah masuk waktunya. Artinya la tasihu salatu, tidak sah itu salat illa kecuali ba'da dukhulil waqti, setelah masuknya waktu. Yakinan, secara yakin. Yakin ente ngelihat matahari tergelincir, berarti zuhur sudah masuk. Yakin ente melihat matahari tenggelam, berarti maghrib sudah. Itu namanya dukhulul waqti, yakinan, secara yakin. Auzanna bil ijtihad, atau boleh masuknya waktu dengan zon, dengan sangkaan, bil ijtihad, dengan ijtihad. Kita nggak tahu nih waktu nih, itu ada di hutan misalnya, kan nggak tahu tuh, nggak bawa jam lagi, HP mati, nggak ada cesan ya, mau cesi mati, di pohon apaan, cesnya nggak bisa. Salat wajib nggak? Wajib. Sedangkan kita nggak tahu nih udah masuk waktu belum nih, udah lemutan kan gelap aja ya. Nah ini boleh mengetahui masuknya waktu benar secara sangkaan, tapi bil ijtihad, dengan ijtihad. Apa sih ijtihad? Ijtihad itu badlul majhud fi tahsilil maqsud,
mencurahkan usaha untuk mendapatkan tujuan. Dan ijtihad harus bi'alamah dengan tanda. Ya bisa dengan tanda inti menyaksikan misalnya keadaan mungkin udah gelap banget nih, berarti maghrib belum masuk. Atau dengan tanda-tanda yang lain seperti biasanya kalau anda zikir tuh dulu di rumah, ini bacaan zikirannya menghabiskan 2 jam waktu misalnya. Nah ini bisa juga. Ya, sekarang kira-kira udah masuk nih waktu. Paham tak? Itu namanya ijtihad. Boleh benar mengetahui masuknya waktu bil ijtihad. Bagi yang nggak tahu waktu, beda kalau kita nggak boleh. Ya, harus tahu dengar adzan dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Syarat sahnya salat yang pertama masuknya waktu. Asyaratu tsani, syarat yang kedua istiqbalul kiblati, menghadap ke arah kiblat. Yajibu istiqbalu ainil kiblati 'inda Syafi'iyah. Wajib menghadap ke ainil kiblah. Benar-benar Ka'bah yang dihadapkan inda Syafi'iyah menurut ulama Syafi'iyah. Jadi benar-benar nih yang ente hadapkan ainul Ka'bah. Kalau dijuruskan percis kena Ka'bah. Alhamdulillah. Wala yakfi istiqbal jihati faqat. Maka nggak cukup menghadap ke arah saja. Alal mu'tamad menurut pendapat yang terkuat. Jadi harus kiblat mana sini kiblat? Maksudnya ya. Ini kita jurusin nih harus istiqbalul kiblah ainul kiblah. Dalam sangkaan kita ini kalau dijuruskan benar-benar kena Ka'bah. Kalau ragu nggak boleh itu. Ragu nggak boleh. Ya, nggak cukup hanya menghadap arah. Oh Mekah, arah sana, nggak cukup. Harus secara zannan sangkaan kita yang kalau dijuruskan benar-benar kena Ka'bah. Itu alal mu'tamad, pendapat terkuat ya. Wal istiqbalu, dan menghadap kiblat itu imma ayyakuna yaqinan aw dhannan, ada kalanya menghadap kiblat itu secara yakin. Ada kalanya menghadap kiblat itu ya yakinan. Kapan dikatakan menghadap kiblat yakinan secara yakin? Idza lam yakun hunaka hailun, apabila tidak ada di sana penghalang bainahu wa bainal Ka'bah, antara dia dengan Ka'bah. Itu sholat di Masjidil Haram, melihat Ka'bah, itu namanya istiqbalul kiblat yaqinan, yakin menghadap ke arah Ka'bah. Betul. Yang kedua, dhannan, istiqbalul kiblah dhannan, menghadap ke arah kiblat secara dhann, sangkaan kita mesti ini kiblat Ka'bah kalau dituju. Ini tidak kana hunaka hailun, apabila ada di sana penghalang antara kita sama kita di sini. Lihat Ka'bah kan? Kalau aku mah melihat dia. Ya sejadah ada Ka'bahnya di bawah. Nah ini kita nggak menyaksikan Ka'bah, terhalang antara kita sama Ka'bah. Namanya istiqbalul kiblah dhannan, sangkaan kita mesti kudu kalau yang kita hadapkan jurus itu Ka'bah. Zon namanya, ada penghalang antara kita sama Ka'bah. Jelas ya? Jadi nggak boleh ragu, ya, nggak boleh ragu. Kita ragu ini kita sholat di sini ya, sini aja dah. Itu kagak sah tuh, nggak sah. Kenapa? Karena harus dalam niat al-jazam biniyah, pasti yakin dalam niat. Kalau dalam keadaan syak ragu nggak boleh, nggak sah sholatnya. Kaifiyatu istiqbal kiblah lil musalli, cara menghadap kiblat bagi orang yang sholat. Dan orang sholat macam-macam, ada yang duduk, ada yang rebahan, ya, ada yang diri. Nah di sini. Idza kana qa'iman aw qa'idan, apabila dia sholatnya berdiri atau sholatnya duduk. Sholat wajib yang nggak bisa diri boleh duduk. Fa bi sadri, maka menghadap kiblat dengan dada. Wajibnya dada. Kalau muka gimana? Sunnah. Muka di hadapan kiblat hukumnya apa? Sunnah. Atau yang melengos begini nggak apa-apa. Makruh. Kalau nggak ada sebab hukumnya apa? Makruh. Harus bisadri, kalau sholatnya diri dan duduk menghadap ke arah kiblat dengan dada. Yang pertama.
Idza kana muttaji'an, apabila salatnya tidur miring. Kan tartib ya kalau dalam salat wajib diri bagi yang bisa nggak bisa diri boleh duduk, nggak bisa duduk muttaji'an tidur miring. Tidur miring yang paling afdal ya, kepalanya di sebelah kanan, ini kiblat kanan, miring. Nah ini kalau muttaji'an fabil wajhi wa sadri, wajib menghadap kiblat dengan wajah dan dadanya. Jadi miring, kepalanya menghadap kiblat, mukanya, dadanya menghadap. Idza kana mustalqiyan, yang ketiga apabila celentang, sakit dia, tidur di miring agak bisa. Biasanya celentang. Wajib sholat kan? Sholat wajib. Madama ya'dil, selagi orang masih berakal. Wa bi akhmasai qadamaihi wa wajhihi, maka menghadap kiblat dengan kedua telapak kakinya dan wajahnya. Tidur nih, berbaring ini. Berarti kakinya menghadap kiblat, kepalanya nanti diangkat sedikit pakai bantal. Ada wajib menghadap kiblat dengan kedua telapak kaki dan wajahnya. Itu bagi yang tidurnya apa? Celentang. Dengkur maksudnya gimana? Oh nggak bisa celentang dia? Ya udah. Kalau selebih dari itu maafkan sebisanya. Sebisa. Nah, karena adin yusur, agama mudah itu. Jadi wajib menghadap ke arah kiblat dari awal sholatnya sampai akhir sholatnya. Tadi itu kalau diri duduk dengan dadanya, kalau tidur miring dengan muka dan dadanya. Kalau celentang menghadap kiblat dengan kaki dan kedua muka. Nah, ini bukan kedua muka, dengan mukanya, dengan wajahnya. Yajuzu tarku istiqbal kiblat fi halatin, boleh meninggalkan menghadap kiblat di dalam dua keadaan. Di macam salat dalam dua keadaan boleh tidak menghadap kiblat. Yang pertama fi sholati syiddatil khauf, di sholat di saat sangat ketakutan, bisa perang, bisa ente lagi sholat di pinggir pantai tiba-tiba ada tsunami, ente nggak mau batalin sholat, lari dari tempat aman. Ini kan bergerak 3 kali, ya. Nah ini nggak apa-apa. Ya. Itu syiddatul khauf, saat ketakutan, itu pengecualian aja. Itu pengecualian atau saat perang berkecamuk Nabi dan para sahabat sholat. Cuma ada pembahasan nanti dalam bab sholat saat syiddatul khauf, saat peperangan. Di antaranya nggak boleh berbicara selain bahasa sholat. Kemudian nggak boleh juga menginjak aja najasa. Kalau dia ngomong awas segala macam, bahasa bukan bahasa sholat, tak apa. Ada pun bergerak tidak menghadap kiblat itu dibatalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh tidak menghadap kiblat fi nafilatis safaril mubah, di salat sunnah safar yang diperbolehkan. Sawaun agana safaran tawilan, baik safarnya itu adalah safar yang jauh, arti jauh telah sampai 2 marhalah 82 km atau lebih, qasiran atau safar yang pendek. Jadi boleh baik safar yang jauh atau safar yang pendek. Yang pendek yang kurang dari 2 marhalah. Jadi safar jauh yang sampai 2 marhalah, yang bagi musafir boleh meringkas sholat yang 4 jadi 2 rakaat. Baca talik nomor 1. As-safarul qasiru, safar yang pendek itu huwallazi yakunu aqall min marhalatin, adalah safar yang kurang dari 2 marhalah. Kurang dari 82 km. Ini ke Bekasi kurang dari 2 marhalah. Nah, itu untuk sholat sunnah safar nggak apa-apa. Ya. Walaupun nggak menghadap kiblat, nanti akan dijelaskan di sini. Karena ada kalanya dia naik kendaraan, ada kalanya jalan kaki. Wa aqalluhu, dan paling sedikitnya ayyusafira, safar ila mahallin, ke satu tempat, la yusma fihi nidaul Jumat, yang tidak didengar fihi padanya panggilan Jumat. Ya.
Di kampung kita misalnya orang teriak azan di tempat ketinggian, kemari nggak kedengeran. Nah, tidak boleh. Safar pendek namanya. Paham tidak? Udah boleh salah sunnah safar gitu. Wakil mil, ada pendapat 1 mil, beberapa kilo dah begitu. Nah ini wataratan yakunu masyian, kadang-kadang yakunu masyian. Ya, safarnya itu jalan kaki. Wataratan yakunu rakiban, dan kadang-kadang safarnya berkendara. Yang pertama nih, idza kana masyian, apabila safarnya jalan kaki. Itu mau kemana nih? Ya luar kampung, Ciledug misalnya. Ya, jalan kaki. Misal, nah, orang dulu kan begitu, maka sehat semuanya itu. Karena banyak ya, jalan. Orang sekarang malas-malas jalan. Warung pakai motor, warung. Kita akui betul, makannya banyak, jalannya kurang, bahaya. Tidur mulu lagi. Apabila safarnya jalan, nggak berkendara, yajib istiqbalu kiblat, wajib menghadap kiblat fi arba'ati arkanin, di dalam 4 rukun. Usolli sunnatus safar rak'atin lillahi ta'ala. Jadi wajib kalau safarnya jalan kaki, wajib menghadap kiblat pada 4 rukun. Yang pertama indal ihram, ketika takbiratul ihram. Wa ruku, yang kedua ketika ruku wajib kiblat. Wa sujud, yang ketiga ketika sujud wajib menghadap kiblat. Yang keempat wal julus baina sajdatin, duduk di antara 2 sujud wajib menghadap kiblat. Jadi kalau safarnya jalan kaki wajib menghadap kiblatnya di 4 rukun aja. Pertama apa? Ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika sujud 2 kali, dan duduk di antara 2. Selain rukun yang 4, kiblatnya tujuannya dia. Sekarang kita praktek. Bang Agus mau praktekin misalnya. Mau jalan ke Kebayoran. Kan safar gosir pendek dia. Pendek. Orang dulu begitu, nggak mau melewatkan waktu sia-sia. Dipakai buat ibadah mungkin dulu ya, kebun-kebun segala macam sawah. Dia mau salah sunnah safar yang jalan kaki. Usolli sunnah safar rak'atin lillahi. Pertama yang dilakukan menghadap kiblat ketika takbiratul jalan 7 sunnah. Kiblat tanda kosong. Usolli sunnah safar rak'atin. Ya. Allahu Akbar. Wajib menghadap kiblat. Habis itu baca doa iftitah sunnah. Ya, safarnya apa namanya? Kiblatnya jalan tujuannya dia. Jalan. Baca Fatihah, belok-belok nih. Ya, baca surah, belok-belok terus. Selesai baca surah pengen nyari kiblat dulu. Kiblat mana nih? Sono. Ada kiblat dulu ke Madinah. Kemudian sami Allahu liman, jalan lagi. Sujud, cari tempat apa namanya? Cari kiblat dulu. Kiblat mana? Sujud. Duduk di antara 2 sujud wajib menghadap kiblat. Duduk sujud yang kedua. Kemudian rakaat yang kedua jalan lagi. Jadi kiblatnya tujuannya. Paham tuh Mas? Ya udah begitu. Nanti mau dipraktikkan bagus insyaallah nih besok. Oh zaman sekarang bilang gila kali ya. Zaman dulu banyak kebun, banyak sawah, enak begitu. Iya. Nah, itu nggak menyanyiakan waktu kecuali dengan ibadah berat. Ya. Nah, cuma ada syarat juga, ya nggak boleh berbicara selain bahasa Ada yang manggil nyaut dia, ya batal selesai. Yang kedua nggak boleh nginjek najasah najis. Itu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa idza kana rakiban. Yang kedua, apabila safarnya berkendara rakiban. Berkendara. Yajib istiqbalul kiblati, wajib menghadap ke arah kiblat fil ihram, di takbiratul ihram, insahula alaih, apabila mudah baginya. Jadi kalau misalnya berkendara dia pengen salat sunnah safar dalam kendaraan, ya, yang wajib menghadap kiblat dulu, perhatikan, yang wajib menghadap kiblatnya ketika takbiratul ihram saja, itu pun kalau mudah baginya. Kalau sulit, ya naik mobil, masa mau dikiblatin dulu mobilnya, ribet gak? Apalagi naik mikrolet, mungkin miring.
Ya, ini kalau mudah, mungkin kalau kita pakai kuda, ya kan bisa dulu tuh dihadapin kiblat dulu, takbiratul ihram, baru terus jalan. Itu hanya satu saja wajib menghadap kiblat, yaitu ketika takbiratul. Kalau mudah baginya. Dulu kita Habib Salim Syatiri praktik di mobil nggak lepas sholat terus. Ya, kita saksikan di mobil terus nggak lepas sholat, ya, sampai subhanallah. Wa illa kalau tidak mudah menghadap kiblat fala yajibul istiqbalu mutlaqan. Maka tidak wajib menghadap kiblat mutlak secara mutlak, seluruhnya enggak wajib. Kiblatnya apa? Tujuannya dia. Jalan tujuan. Ini kalau rakiban berkendara. Jadi kita kembali kepada pembahasan. Jadi yang nomor 2, syarat sahnya salat adalah menghadap ke arah kiblat. Ya, kecuali dalam 2 keadaan tidak wajib menghadap kiblat. Pertama, sholat syiddatul khauf, di saat ketakutan yang sangat kayak peperangan. Yang kedua, sholat sunnah safar yang diperbolehkan. Nah, ini diperinci safar karena kadang-kadang jalan kaki, ada kalanya bergantung. Kalau jalan kaki, maka wajib menghadap kiblat dalam 4 rukun. Yang pertama apa? Ketika takbiratul ihram, ruku, sujud 2 kali dan duduk di antara 2 sujud. Selainnya kiblatnya jalanannya udah. Kedua, kalau misalnya safarnya rakiban berkendara, maka wajib menghadap kiblat hanya ketika takbiratul ihram, itu pun kalau mudah baginya. Kalau tidak mudah, maka tidak wajib menghadap kiblat mutlak. Kiblatnya apa? Thoriquhu, jalannya dia, tujuannya. Nah, wallahu a'lam. Sini ada dikit bagus. Rakiban. Jadi kalau rakiban wa taqulu qiblatuhu maqsadahu. Ya. Jadi ada kiblatnya itu tujuannya. Fala yajuz ayyan harifa anha. Enggak boleh dia berpaling anha dari kiblatnya, dari jalannya itu. Illa li jihatil kiblah, kecuali berpaling ke arah kiblat. Karena jalannya tujuannya kiblatnya tujuannya dia nggak boleh berpaling dari tujuannya, kecuali kalau berpaling untuk menghadap kiblat itu boleh. Wa in harafa amidan, apabila dia berpaling sengaja, aliman dan mengetahui akan hukumnya, batalat sholatuh, maka sholatnya batal. Jadi selain yang rukun yang 4 tadi, kiblatnya jalanannya. Jadi nggak boleh dia berpaling dari jalanannya itu yang kiblatnya, kecuali kalau berpaling ke arah kiblat. Jelas ya? Praktik yang besok mesti paham nih. Wallahu a'lam. Tadi kan nomor 3 kepanjangan tadi. Aku sudah nyinggol mulu. Sebelumnya ada pertanyaan apa? Ayo. Nah. Iya. Ya, boleh. Kalau menggodok bebas waktunya. Nggak mesti pada waktunya masing-masing. Bebas. Ya nggak apa-apa. Malam boleh. Nggak apa-apa. Ya, malam aja boleh. Jelas. Jadi kalau menggodok sholat yang kita punya utang sholat, menggodoknya waktunya bebas. Boleh malam, boleh siang, boleh pagi. Ya, nggak mesti pada waktunya. Gitu. Jadi bebas ya. Ada lagi. Nah, masalah duduk nih, kita lihat kan orang yang ada duduk pakai kursi gitu ya. Terus ada juga yang duduk di lantai tuh. Yang duduk di lantai kan dia bisa sujud tuh kan. Lalu yang duduk pakai kursi ini gimana tuh dia? Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, ya. Kalau duduk itu dia bisa sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud dia bisa, wajib. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i al-mu'tamad, pendapat yang terkuat ya. Dalam mazhab kita Syafi'i duduk di lantai. Duduk di lantai karena dia bisa sujud segala macam. Ya. Jadi yang sesuatu yang bisa enggak luput, wajib dilaksanakan. Nah, itu luar mazhab pendapat yang alal kursi. Ada pendapat dalam mazhab yang lain. Maafkan sebisanya dibilang. Walaupun dia mampu sujud tapi atas kursi enggak apa-apa. Selagi nggak bisa berdiri gitu. Yang dalam mazhab kita, kalau orang kita lebih baik duduk aja di bawah. Ya, karena dia bisa sujud nggak luput jadinya, mesti sujud di situ. Nah, lagi.
Jangan ente bilang, oh di sono di Saudi segala macam pada duduk semuanya. Ya mazhabnya beda, mereka tuh ya Hambali. Dalam mazhab yang lain mau diperbolehkan. Mutamassik berpegang teguh di madhabi itu lebih afdal. Ya. Lagi, keluar. Ibu-ibu lagi. Hah? Iya tadi. Kalau misalnya ini perbedaan pendapat ulama di sini. Ya, perbedaan pendapat ulama. Jangan kita bilang nggak boleh, jangan. Karena ada ulama juga yang mengatakan boleh. Nah, kita saksikan sebagai guru kita pun ala kursi duduk dia. Ya, mungkin juga bertaklid mazhab yang lain. Nah ini yang terbaik dalam mazhab kita. Kalau kita masih bisa sujud, ya nggak bisa diri, jadi duduk aja. Duduk di bawah. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa itu. Iya, itu namanya nggak bisa. Kalau nggak bisa, sebisanya. Oh bisa di kursi doang, nggak bisa duduk di bawah dia. Mungkin banyak nggak bisa duduk di bawah, banyak orang. Karena berat segala macam. Iya. Ya ada pilihan. Sholat sebisanya dia. Ya. Lagi. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa jamil awliya illa wa asfiya illa khususan asadatil al-alawin wa awliya il-kuni ajma'in summa ila arwahi masyayih dhikri wa tauhid As-Sayyidi Umar ibn Isa Barakallahu Samarqandi wa Sayyidina Habib Umar ibn Abdul Rahman Wattas wa Sa'ad ibn Abdullah Baras wal Habib Syekh Muhammad Al-Habsi wal Habib Ali ibn Hasan Al-Attas wa Syekh Ahmad bin Abdul Qadir Qasim wa Syekh Muhammad bin Ahmad Masmus wa Syekh Haji Mu'alim Syafi'i Azami bin Muhammad Salih وسيد هاجي معلم بن محمد وجميع المساجد والتوحيد أينما كانوا علت أرواحهم أن الله خصهم برحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفى عليها ويحققنا بحقائقها ويظهر ضرائبها ويجعلنا من حواس أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا بخير والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.
الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد للغفار للعابد الغرور والقادر الأمور وحقق الأمور والصلاة والسلام على من يجيء وعلى I'm